Bagian terakhir kita akan melihat terkait dengan Managed Security Service Provider, yaitu berdasarkan trend and isu yang saat ini berlangsung. Nah, yang pertama yaitu adalah mengenai fakta bahwa 29% dan security dan senior eksekutif tidak mengetahui seberapa banyak peristiwa security negatif yang ada pada perusahaan mereka pada tahun lalu. Dan 26% tidak mengetahui seperti apa tipe serangan yang terjadi dan bagaimana. Dan lebih dari 50% tidak mengetahui berapa banyak uang mereka yang hilang berkaitan dengan serangan. Ini sumbernya diambil dari PricewaterhouseCoopers pada Agustus 2006 dengan jumlah responden 791 yang terdiri dari CEO, CFO, CIO, CSO, dan VP, serta para direktur security IT dan informasi dari 50 negara. Nah, kesulitan menyediakan security itu akan makin besar, di mana untuk level kesulitan dalam penyediaan security itu ada 44% itu mengatakan lebih sulit, 40% mengatakan sama saja, dan 11% mengatakan lebih mudah, dan 5% itu mengatakan tidak terlalu lebih sulit. Ini faktanya di Amerika Serikat. Dan untuk alasan kenapa untuk uh, menyediakan security itu lebih sulit terkait dengan peningkatan ancaman security. Ini 58% menyatakan demikian, 57% mengatakan terkait dengan jumlah staf tidak mencukupi, 49% mengatakan dengan anggaran tidak mencukupi, dan 44% terkait dengan penambahan requirement regulator. Ini sumbernya dari GSI Survei tahun 2008. Nah, terkait dengan outsourcing security monitoring. Di sini, perusahaan melakukan outsource lebih banyak fungsi terkait security, mulai dari outsourcing fungsi security day-to-day, baik itu berupa network firewall monitoring, email filtering, email security, web filtering, dan lain-lain, hingga operasional, seperti event monitoring, dan bersifat integrasi atau log management. Ini sumbernya diambil dari Market Overview Managed Security Service Forrester tahun 2010. Dan 61% perusahaan di US sudah atau berencana menggunakan Managed Security Service Provider atau MSSP untuk menangani IT security. Sedangkan perusahaan di Eropa sudah melakukan sebesar 77%. Sumbernya diambil dari Symantec.com April 2009. Nah, untuk Managed Security Service atau MSS itu untuk memenuhi kompetensi dibanding reduksi biaya, di mana paling banyak itu digunakan untuk meningkatkan kualitas proteksi dan mencapai jangkauan 24 kali 7. Ini sebanyak 34%. Lalu 28% mengatakan untuk kompetensi lebih besar, lalu 27% untuk reduksi biaya, 21% terkait dengan perbaikan untuk regulatory compliance, 20% untuk mereduksi kompleksitas, 18% untuk mengurangi kekhawatiran liability, dan 4% adalah karena fungsi IT yang lain di outsource. Sumbernya ini dari Market Review Managed Security Service Forrester tahun 2010. Ini berlaku di Amerika Utara dan Eropa. Nah, lalu untuk managing security services. Nah, managing security services itu adalah sebuah solusi bagi perusahaan untuk memastikan security perusahaan selalu termonitor dan mengikuti security policy yang berlaku. Nah, managing security services itu juga merupakan solusi handal bagi perusahaan untuk selalu menjaga agar security policy mampu memberikan solusi terhadap insiden security perusahaan yang terjadi serta comply dengan ISO 17799 atau 27001 dan dapat meningkatkan awareness setiap personel perusahaan terhadap security policy serta bertahap dan berkesinambungan. Nah, tantangan Managed Security Service yaitu pemilihan Managed Security Service Provider, di mana tren kriteria pemilihan terhadap MSSP yaitu berfokus kepada kapabilitas taktis dan operasional, di mana itu ada level of trust, harga, global footprint and coverage, adanya availabilitas resource spesifik dan analis ahli, adanya dashboard untuk pelaporan dan compliance, serta integrasi dengan infrastruktur existing.
Dan yang kedua yaitu kriterianya berfokus kepada manajemen risiko. Itu bisa berupa konsultasi, adanya kualitas interaksi dengan SP, fleksibilitas dan skalabilitas, aplikasi security, korelasi dan intelijensi ancaman, dan pemberian SaaS dan cloud. Nah, ini adalah contoh form untuk memilih vendor, di mana ini ada bagian-bagian yang akan dinilai dimulai dari technical expertise, solution develop method, size of team needed, core team aid requirement, ada certified and awards, incident handling track, location, workday overlap, communication, English skill, relative cost, ada transformation capability, dan subsidiary creation. Nah, ini adalah requirement yang dibutuhkan perusahaan. Ini nilainya 1 sampai dengan 5, di mana 1 itu low dan 5 itu high. Ini untuk penilaian vendor 1, vendor 2, vendor 3. Nanti ini akan menghasilkan sebuah total score. Nah, untuk penutup dari sesi ini, yang pertama adalah kebijakan keamanan ketika outsource itu yang harus diperhatikan adalah know your vendor, lalu ada access control, ada vendor harus comply terhadap kebijakan keamanan perusahaan, dan otomatisasi monitoring dan audit. Lalu pertimbangkan outsource layanan security, itu terkait harusnya mengenai lingkup kerja, keuntungan dan kekurangan, serta risiko dan biaya. Dan yang terakhir, untuk pemilihan vendor MSSP, harus diperhatikan terhadap kapabilitas taktis, kapabilitas operasional, dan manajemen risiko.